Kelvin Verdong pamerkan antusiasme supporter Indonesia. Hey kid. Pemain NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, angkat bicara usai tanda tangan kontrak baru bersama klubnya. Pemain 27 tahun tersebut resmi tanda tangan kontrak baru hingga 4 tahun ke depan. Artinya, Verdong bakal bertahan hingga 2028. Pemain 27 tahun tersebut langsung ditanya oleh pihak klub soal pandangannya tentang timnas Indonesia. Debutnya terjadi pada tanggal 11 Juni tahun 2024 saat jumpa Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain NEC Nijmegen tersebut mengaku sangat senang dengan pengalaman bersama timnas Indonesia. Menurutnya, dia harus menghadapi budaya yang berbeda saat berada di Indonesia. Ya, pengalaman yang menyenangkan, ujar Verdong. Tentu sangat berbeda dengan budaya di sini. Dan ya sebenarnya kadang-kadang saya hanya melihat semua yang terjadi di sini sendirian, lanjutnya. Verdong pun menggambarkan hal yang membuatnya senang di Indonesia. Menurutnya, sepak bola di sana sangat berbeda dari Belanda. Verdong menganggap supporter di Indonesia sangat antusias dengan perjalanan tim Garuda. Kelvin Verdong kaget bahwa sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia. Selain itu, dukungan supporter untuk timnas Indonesia juga sangat gila. Kelvin Verdong pernah melihat bahwa supporter bisa berkumpul saat tim menggelar sesi latihan. Selain itu, dia juga kagum bahwa supporter bisa memenuhi stadion 1,5 jam sebelum pertandingan dimulai. Ya, menurut saya budayanya berbeda, ujar Verdong. Dan ya saya juga berpikir supporternya juga. Karena tentu saja banyak orang yang tinggal di sana. Saya pikir sepak bola juga saat saya ada di sana juga sangat diminati. Jadi para supporter itu juga sangat gila sebenarnya saat latihan. Semua adalah tentang pertandingan bagi mereka. Menurutku 1,5 jam sebelum pertandingan stadion sudah penuh. Jadi ya, itu adalah hal yang menyenangkan untuk dialami, tutupnya. Ada nama besar, media Vietnam soroti proses naturalisasi timnas Indonesia. Disebut jadi ancaman timnas Vietnam, PSSI dikabarkan akan kedatangan sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sederet nama bakal menjalani proses naturalisasi terlebih dulu pada September mendatang. Kabar tersebut sebelumnya diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meskipun demikian, Arya enggan mengungkapkan identitas sang pemain. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran pemain diaspora akan berdampak sangat positif bagi timnas Indonesia. Apakah ada dalam proses naturalisasi ini? Ada sih, tapi seperti biasa tidak akan kami beritahu, tidak akan koar-koar. Pokoknya adalah, dokumennya lagi kami siapkan, ujar Arya Sinulinga. Masalahnya adalah dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya, sambungnya. Media lokal Vietnam, Soha, turut menyoroti beberapa calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mereka bahkan melakukan penelusuran perihal siapa saja pemain yang kemungkinan memperkuat skuad Garuda. Indonesia akan menaturalisasikan 9 bintang lagi dari Eropa, menantang tim Vietnam di Piala AFF. Banyak bintang baru yang diperkirakan akan menjadi WNI pada September ini, tulis Soha. Para pemain tersebut antara lain bek Kaya Simmons, U21 De Graafschap, gelandang Maures Mohinok, FC Dordrecht, dan bek Dion Marks, U21 NEC Nijmegen. Kemudian gelandang tim Geipens, FC Emmen, striker Mauro Zelstra, U21 FC Volendam, striker Ole Romeni, FC Utrecht, bek Miss Hilges, FC Twente, bek Hairo Riedewald, Royal Antwerp FC, serta bek Kevin Dix, FC Copenhagen. Lebih jauh, Soha menyebut, bertambahnya pemain naturalisasi di kubu timnas Indonesia menjadi tantangan besar buat timnas Vietnam. Apalagi, belakangan ini, The Golden Star Warriors begitu kepayahan setiap kali berjumpa skuad merah putih. Sepanjang 2024, Vietnam di berbagai level usia selalu kalah dari timnas Indonesia.
Kemenangan terakhir mereka atas timnas Indonesia di level senior terjadi pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022, Januari tahun 2023. Dalam 3 pertemuan terakhir, tim Vietnam kalah dari Indonesia, 1 laga Piala Asia 2023 dan 2 laga babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, sebutnya. Menariknya, fakta bahwa tim Indonesia telah menambah banyak bintang naturalisasi juga menjadi tantangan besar bagi tim Vietnam karena kedua tim akan berada di grup yang sama di Piala AFF akhir tahun ini, ujar Soha. Sudah berusaha semaksimal mungkin, Jordi Amat harus absen dari timnas Indonesia. Hey kid, Pemain keturunan, Jordi Amat tak dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Shin Tae-yong mengatakan bahwa kondisi Jordi Amat yang kini tengah dibekap cedera jadi alasan dirinya tak membawa pemain Johor Darul Takzim tersebut. Jordi Amat ada sedikit masalah, jadi dia cedera di Liga Malaysia dan tidak pulih. Akhirnya harus beristirahat hingga 4 pekan ke depan, kata Shin Tae-yong. Jadi saya sudah menghubungi Jordi secara langsung dan diputuskan mungkin sepertinya sudah dibawa untuk lawan Arab Saudi dan Australia, sambungnya. Sementara itu, Jordi Amat mengaku sedih dirinya tak bisa membela skuad Garuda. Jordi sudah berusaha agar cederanya bisa segera pulih, namun kondisi tidak memungkinkan dirinya bisa bermain secara optimal. Ia pun percaya Asnawi Mangkualam DKK bisa bicara banyak pada pertandingan nanti. Dengan perasaan sedih, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya sudah berusaha mempercepat waktu pemulihan, saya tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kata Jordi dalam akun Instagram resminya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun sayangnya belum memungkinkan. Meski begitu saya tetap positif dan yakin sepenuhnya bahwa rekan-rekan di timnas dan seluruh Indonesia akan berjuang bersama mencapai tujuan kita. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian dan saya tidak sabar untuk segera kembali ke lapangan bersama kalian, sambungnya. Seperti diketahui, pada periode September ini, skuad Garuda akan menjalani 2 laga pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Pertama awai ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September dan kedua menjagamu Australia pada tanggal 10 September tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ingin buktikan kualitasnya, Martin Paes siap debut untuk timnas Indonesia. hey kid, don't ever let them Kiper FC Dallas, Maarten Paes, masuk dalam daftar panggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Paes masuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di posisi kiper ada 3 nama lain yakni Adi Satrio, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Mereka akan bertugas untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Rencananya semua pemain akan berada di Jeddah pada tanggal 1 September mendatang. Maarten Paes menjelaskan, dia sangat bersemangat untuk bisa mencatatkan caps perdana bersama skuad Garuda. Sebelumnya, jalan yang berliku harus dilewati hingga akhirnya bisa tersedia untuk timnas. Masalah caps di timnas kelompok umur Belanda membuat dia harus menunggu cukup laga untuk perpindahan federasi. Namun, Shin saat ini sudah bisa memberikan satu tempat untuk Paes. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di pentas internasional untuk Indonesia, kata Maarten Paes. Pemain berusia 26 tahun ini melanjutkan, dia akan memberikan semua kemampuannya untuk mengawal gawang Indonesia. Apalagi, lawan yang akan mereka hadapi di depan mata tidak akan mudah. Selain Arab Saudi dan Australia, ada Jepang, China, dan Bahrain yang akan saling bersaing. Tentunya, butuh perjuangan ekstra keras untuk bisa berlaga di Piala Dunia mendatang. Saya sangat bersemangat, saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia, tutupnya. Menariknya, meski sudah siap bermain, Paes belum bisa debut saat melawan Arab Saudi. Pasalnya, pendaftaran pemain untuk laga tersebut paling lambat dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus. Dia baru selesai menjalani semua proses pemindahan federasi pada tanggal 18 Agustus. Kondisi ini membuat namanya belum akan tersedia saat laga tandang melawan Arab Saudi.
Hadirnya Paes tentu akan jadi angin segar untuk timnas Indonesia. Persaingan di sektor penjaga gawang akan semakin sengit karena Hernando, Adi, dan Nadeo akan bertarung untuk memperebutkan menit bermain.